wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Wakapolres, rekan-rekan Kabak, Kasat, Kasih, para Kapolsek, seluruh anggota Polres Cilegon, Polda Banten, ASN Polres Cilegon, Polda Banten. Pada pagi hari ini, tanggal 14 hari Senin tahun 2022, tentunya pertama-tama kita bersyukur di masa pandemi yang mana apel kita batasi karena kita ketahui bersama di Cilegon ini angka terpapar COVID sudah mulai naik. Akhirnya kemarin kesepakatan saya, Pak Waka dan rekan-rekan PJU untuk apel kita bagi per satker masing-masing. Namun demikian, sekali lagi kita bersyukur masih bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Untuk rekan-rekan dan teman-teman yang saat ini sedang terpapar, sedang melaksanakan isoman, saya berdoa semoga rekan-rekan sekalian segera negatif hasil PCR-nya dan bisa melaksanakan tugas seperti sedia kala. Nanti Pak Kabak Sunda, Pak Waka, tolong dicek rekan-rekan yang sedang isoman, kira-kira apa yang bisa kita bawa untuk membantu meringankan beban rekan-rekan yang ada di rumah isoman yang kita laksanakan. Rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih 1 minggu kemarin, tugas kita bisa kita laksanakan dengan baik, bukan berarti tanpa masalah, tetapi tentu masalah tersebut bisa kita tangani bersama-sama. Karena kita tahu 1 minggu kita disibukkan dengan cuaca yang kurang kondusif, mulai di Pelabuhan Merak, kemudian di Anyer Cinangka, yang mana ketika cuaca buruk berimbas pada penyeberangan dan banyak pohon tumbang serta beberapa kejadian tanah longsor dan lain-lain yang tentunya hal tersebut bisa kita atasi bersama-sama. Pak Waka, rekan-rekan PJU, para Kapolsek sekalian, tugas-tugas yang akan dan selalu akan datang kepada kita anggota Polri tentunya sangat banyak, bervariasi, bertubi-tubi. Maka dari itu kita harus tetap semangat, kita harus tetap berpedoman pada Tribrata dan Catur Prasetya, ya, karena pengabdian kita kepada masyarakat saat ini sangat dibutuhkan. Kita ketahui Omikron saat ini baik di Cilegon, Banten maupun secara nasional angkanya naik. Oleh karena itu, saya perintahkan kepada rekan-rekan PJU, para Kapolsek, ya, yang pertama, laksanakan himbauan-himbauan terkait protokol kesehatan. Ya, 5M, gelorakan terus, 5M terus. Kemudian Pak Waka, Kabak, Kasat, para Kapolsek dan seluruh anggota, tidak lupa juga saya mengingatkan ada tugas yang belum terselesaikan sampai dengan hari ini, yaitu kita harus membantu melaksanakan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Ya, kita bantu percepatannya. Saat ini alhamdulillah Cilegon untuk dosis 1 sudah mencapai 94%, untuk dosis 2 mencapai 75%. Namun rekan-rekan sekalian, kita tentunya ada target lain untuk lansia, ini masih menjadi PR. Nanti Pak Kabakop, para Kapolsek dan Urkes tolong dibantu puskesmas masing-masing dan dinas kesehatan untuk mempercepat vaksinasi lansia. Ya, dosis pertama kita baru mencapai 49% dan dosis kedua baru mencapai 38,91%, sehingga kita sekali lagi perlu untuk mendorong pemerintah. Untuk vaksin anak-anak ini kita belum banyak, ya, sekali lagi belum banyak, masih di kisar 23%. Ayo kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah agar menyongsong atau sekarang sudah berlaku beberapa pembelajaran tatap muka, supaya anak-anak kita menjadi sehat harus dilaksanakan vaksinasi. Pak Kasat Dimas, tolong digalakkan lagi 3T-nya supaya betul-betul paparan-paparan bisa kita analisa, paparan-paparan Omikron
bisa kita ketahui di mana titik klaster-klasternya, sehingga tindakan yang akan kita ambil tentunya berdasarkan dari analisa terhadap masyarakat berdasarkan 3T tadi. Pak Kasat Sabara, di saat seperti ini tentunya kita mempunyai alat water cannon yang biasanya kita gunakan untuk menghalau massa. Saat ini sudah saatnya kita terjunkan kembali untuk menyemprot di kota maupun di daerah-daerah di Cilegon ini dengan disinfektan. Semoga kegiatan penyemprotan tersebut bisa mengurangi dan menimbulkan dampak berupa warning kepada masyarakat. Oh, saat ini Omikron tinggi, aparat kepolisian bergerak. Rekan-rekan sekalian, para Kapolsek juga harus melakukan kegiatan tersebut. Aktifkan kembali PPKM Mikro. Aktifkan kembali. Karena saat ini kita sudah mengalami hal serupa di bulan Juli tahun 2021 ketika gelombang Delta menanjak tinggi, PPKM Mikro kita galakkan, dan saya percaya kepada teman-teman Kapolsek bisa kita ulangi keberhasilan kita. Artinya apa? Dulu kita pernah mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri, yaitu sebagai kota terbaik dalam pelaksanaan PPKM Mikro se-Jawa dan Bali. Itu menjadi motivasi kepada kita bahwa pengabdian kita kepada masyarakat tentunya sangat dibutuhkan saat ini ke depan sampai dengan pandemi ini berakhir. Awasi data masyarakat yang sedang isoman. Ya, saya minta para Kapolsek dan PJU nanti ya diawasi. Selain tadi anggota kita yang terpapar secara internal, masyarakat juga diawasi yang sedang melaksanakan isoman. Berikan bantuan sembako atau bantuan lainnya yang kira-kira bisa kita berikan kepada masyarakat yang sedang isoman. Kemarin di Kabaklok ada beberapa bahan sembako, silahkan Pak Kabaklok nanti itu dikemas seperti apa, sehingga ada kegiatan kita, empati kita kepada masyarakat terkait dengan isoman yang sedang mereka laksanakan. Rekan-rekan sekalian, untuk Pelabuhan Merak, nanti Pak Kapolsek KP3 Merak dan Pak Kasat Lantas sebagai leading sektor tolong betul-betul pengelolaan terhadap kemacetan akibat cuaca diatensi betul, karena Merak merupakan salah satu objek strategi nasional yang tentunya ketika ada sesuatu terjadi di sana, beritanya akan menjadi perhatian nasional. Tempat wisata kita ada beberapa di Anyer, Cinangka, Pantai Mabak yang ada di Pulau Merak. Konsentrasi kan sekali lagi bahwa masyarakat berharap banyak kepada kita. Tugas kita membantu pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Yang di pantai tolong diingatkan, woro-woro pasang spanduk, cek aplikasi Peduli Lindungi. Ya, kita harus berbuat, rekan-rekan sekalian. Jangan dengarkan, jangan berpikir masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak puas, mungkin tidak senang. Jadikan itu cambuk bagi kita semua. Ingat, kita berbuat baik saja ada yang tidak senang, apalagi kita berbuat yang tidak baik. Oleh karena itu tetap fokus pada pekerjaan kita semua, fokus pada tugas Anda sekalian, sehingga pengamanan kita di tempat wisata betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik. Tentunya sesuaikan dengan level yang saat ini ada. Kita sekarang di level 3 berdasarkan Inmendagri nomor 9 tahun 2022. Walaupun nantinya tentunya akan ada perubahan-perubahan, saya minta rekan-rekan sekalian update terus perkembangan Inmendagri tersebut, karena hampir setiap minggu ada perubahan. Pelajari berapa persen yang harus kita antisipasi terhadap para wisatawan yang datang. Ya, 25% tutup. Sebelum 25% di JLS, ini Pak Kabakop, tolong gerakan lagi KRYD untuk menyekat, untuk laksanakan ganjil genap
supaya masyarakat luar yang datang ke wisata betul-betul kita bisa saring. Rekan-rekan sekalian, tadi terkait dengan perkembangan virus COVID-19 varian Omicron. Di masa pandemi, pelayanan kita juga harus sesuai protokol kesehatan, kita konsentrasi, namun jangan lupa tetap melayani dengan baik. Kita sudah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Dari Kemenpan RB, pelayanan tanpa calo, tanpa pungli, kemudian ramah, kemudian dengan waktu yang tepat yang selama ini rekan-rekan melaksanakan, tolong pertahankan. Nanti kasih propam, kasih was, tetap diawasi bagaimana duta pelayanan, bagaimana personel-personel di bidang pelayanan agar mereka tetap bertahan pada posisi yang sudah diraih. Saya yakin sebagai Kapolres nantinya untuk menuju WBBM kita tidak memerlukan effort yang terlalu besar, kita tinggal meningkatkan sedikit-sedikit sehingga harapan saya tahun ini juga kita bisa meraih WBBM. Berikutnya kita tidak bisa meninggalkan juga tugas-tugas pokok kita. Kita ketahui di beberapa daerah begal mulai marak, kemudian ada geng motor yang tanpa sebab tahu-tahu melakukan tindakan kriminal berupa penganiayaan kepada warga yang keluar di tengah malam. Ya, laksanakan patroli rutin di wilayah masing-masing. Sabara, Polsek, laksanakan betul. Reserse, saya kira ada kring serse Pak Kasat. Jadi kemudian di Intel juga ada matbar-matbar yang sudah dibagi habis di wilayah kita. Tolong itu betul-betul menjadi mata telinga pimpinan, ya. Ketika ada kejadian yang menonjol, segera laporkan. Kejadian yang tidak menonjol atau bibit atau potensi gangguan, segera tangani supaya tidak menjadi gangguan nyata yang tentunya penanganannya akan menjadi lebih membutuhkan lebih effort yang lebih, ya, sehingga tenaga kita nanti bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lain. Rekan-rekan sekalian, Bapak Kapolda tentunya mengapresiasi terhadap capaian-capaian kita. Namun beliau juga menyampaikan khusus kita di Kota Cilegon ini ada penyeberangan, ada objek vital nasional berupa pabrik, PLTU dan lain-lain. Kemudian ada tempat wisata, kemudian tentunya juga masyarakat secara keseluruhan. Tolong fokus 4 hal tadi untuk kita menekan angka COVID-19. Bagaimana? Apa yang harus kita laksanakan? Pedoman Mendagri nomor 9 tahun 2022. Dan sekalian, saya minta juga para Kasat, Kabak, dan Kapolsek secara internal lakukan konsolidasi pengawasan yang ketat, hindari pelanggaran-pelanggaran. Ingatkan terus, saya sering bilang kita harus mau diawasi, harus mau ditegur. Demikian juga kita harus berani mengawasi dan kita harus juga berani menegur ketika ada kesalahan-kesalahan di level di bawah kita. Ya, kalau kita sudah bisa melaksanakan itu dengan mengingatkan anggota kita terus, saya rasa pelanggaran-pelanggaran bisa ditekan. Saya masih menemukan rekan-rekan yang tidak apel, ada beberapa yang harus menunggu sidang, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota itu jadikan contoh yang tidak baik untuk kita semua. Jaga kekompakan, jaga kesehatan, dan sekali lagi tetap semangat. Di masa pandemi ini tentunya saya akan menyapa rekan-rekan. Hari ini mungkin saya sapa dengan video karena apel tadi saya sampaikan sudah kita modifikasi sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Kegiatan kita tiap malam pakai backup, tolong betul-betul dilaksanakan dan dilaksanakan juga secara efektif, ya. Setiap malam kita melaksanakan KRYD berupa operasi justisi terkait protokol kesehatan. Ingatkan kepada masyarakat, edukasi secara humanis kepada masyarakat, gunakan media sosial sehingga kegiatan kita betul-betul
bisa dipahami masyarakat sebagai tindakan kemanusiaan demi mereka juga mendorong instansi kita yang ada di Cilegon, baik Pemda maupun instansi lainnya, supaya bersama-sama kita melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menekan angka COVID-19. Kiranya demikian, rekan-rekan sekalian, saya sebagai Kapolres selalu mendoakan pada kita semua, usaha-usaha sudah kita laksanakan, perencanaan sudah kita buat, pelaksanaan kita kerjakan, namun sekali lagi kita harus tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kegiatan kita diridhoi sehingga hasilnya juga positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf saya harus menyapa melalui video ini. Karena sekalian tetap semangat, selalu semangat. Sekali lagi, apapun masalah jangan dihindari, kita selesaikan bersama-sama, karena dengan kebersamaan tentunya akan semakin ringan menangani masalah yang ada. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.